Haleluya. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita, roh kita, jiwa kita untuk datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mengatakan saat gereja Tuhan di tempat ini, buka suaramu. Yes. Aku sembah.
Lord. We worship you, God. We worship you, Lord. Hallelujah. You're awesome, God. Oh, I sing praises
Oleh sebab itu Bapa, terus pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Yang Kudus dan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Ini shalom atau tenang ini? Wah, luar biasa. Sudah liburan, sekarang kembali lagi untuk puji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Kristus ini. Sekali lagi shalom. Semua siap puji Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Go.
umat-Mu di tempat ini, Engkau tahu isi hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, kata kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hamba ini sudah ada di tengah-tengah kita. Mari sebentar kita dengar firman Tuhan. Siapkan setiap hati. Kita mau dengar akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami mau terus ingat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau ingat setiap pengorbanan. Kami mau ingat setiap darah-Mu yang tercurah hanya untuk kami Tuhan Yesus. Suci
hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Semua katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Mari katakan, kasih Yesus, kasih Yesus. Lebih kita bukan lagi apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Mari bawa kami masuk lebih dalam pagi. Sebab kami percaya setiap kali Engkau ada di antara kami, Engkau tidak pernah hadir dengan tangan yang kosong. Kami percaya sesuatu yang ilahi, sesuatu yang besar ajaib terjadi di tengah-tengah kami. Bahkan sementara kami menyembah Tuhan, kami tahu sesuatu yang besar kami sudah terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita buka tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kehadiran
besar dahsyat terjadi di tengah-tengah kami, dan kami berjanji segalanya semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan, bicara buat kami. Roh Kudus, Engkau Guru Agung kami, ajar kami, buat kami mengerti, menangkap apa yang Tuhan mau, maka kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan, amin. Puji Tuhan. Setiap kali saya ada di tengah-tengah saudara, saya selalu merasakan seperti apa ya? Seperti di charge gitu saudara ya. Puji Tuhan, saya merasakan hari ini sesuatu yang dahsyat luar biasa terjadi. Kita rasakan saudara. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua teman-teman pelayan Tuhan boleh mempercayakan kami kembali untuk ada bersama-sama dengan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya nggak tahu yang keberapa kali saya ada bersama dengan saudara ya. Biasanya saya bersama dengan istri, tapi hari ini saya seorang diri karena hari Rabu besok ada rencana istri saya akan dioperasi karena ada batu ginjal saudara. Bahkan gara-gara batu ginjal itu dia harus mengalami ada infeksi dalam saluran kantong kemihnya. Saudara doakan supaya semua berjalan dengan baik dan mujizat yang besar boleh terjadi dan kami alami bersama-sama dengan keluarga. Katakan amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Ceritanya sudah saya percaya kita semua hafal dan tahu tentang cerita ini. Nah, tema khotbah kita hari ini adalah rahasia untuk alami janji Tuhan. Amin, saudara. Mari kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 21, saudara. Nah, judul perikopnya di sana adalah Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya ayat yang ke-13, saudara ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang terakhir. Nanti kita bersama-sama, saudara. Baik, saya akan mulai ayat yang ke-13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat ke-14 bersama-sama. 2, 3, 4. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Iya, diulangi ya. Kita ulangi bersama-sama ayat yang ke-14 bersama-sama. 2, 3, 4. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus membeli mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ayat yang ke-19 dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 karung penuh. Ayat 21 bersama-sama. 2, 3, 4. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saudara lihat di sini orang-orang ini mengikut Yesus, dan Alkitab berkata Yesus tidak membiarkan mereka kekurangan,
tetapi Yesus memberikan perhatian dan belas kasihan kepada mereka. Saya mau bilang begini sama kita, saudara-saudara, kalau kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa dengar? Suara saya dengar ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana orang-orang ini mengikuti Yesus, dan Yesus dikatakan tidak membiarkan mereka kekurangan, tetapi Yesus memberikan perhatian dan belas kasihan. Saudara-saudara, murid-murid menyuruh mereka untuk pulang, tetapi Yesus tidak, saudara. Itu sebabnya saya mau bilang begini sama kita, orang yang mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan ya akan bahkan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menyatakan kebaikannya dalam kehidupan orang itu. Katakan amin. Ya. Saudara ingat tentang kisah Yakub ya, dalam kitab Kejadian pasal 32 dikatakan ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dari malam sampai pagi hari dikatakan Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan, dan dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebelum engkau memberkati aku. Saudara, ini satu kalimat yang menarik, satu kalimat yang indah. Artinya begini saudara, cara kita mengikut Tuhan itu tidak boleh tanggung-tanggung. Amin. Tetapi kita harus betul-betul sampai kita mendapatkan mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini satu konsep yang benar dalam mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka akibatnya sama seperti Yakub ya. Akibatnya Yakub itu diberkati, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, dia ditanya sama malaikat itu, siapa namamu? Namaku Yakub. Tapi malaikat itu berkata, sejak hari ini engkau tidak lagi disebut Yakub. Ya, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah ya terlebih dahulu, maka lihatlah saudara, Yakub dalam hidup kita akan diubahkan. Saudara tahu arti kata nama Yakub itu? Yakub itu arti namanya adalah penipu. Ya, lalu Israel itu adalah pahlawan Allah, pemenang Allah. Artinya kalau kita sungguh-sungguh mencari Allah dalam hidup kita, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka Yakub dalam hidup kita akan diubahkan, saudara ya. Artinya semua yang buruk akan diubahkan menjadi baik, yang sudah baik akan menjadi lebih baik, bahkan menjadi sangat baik. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita bergumul dalam keintiman dengan Tuhan ya, dan firman-Nya, maka itu seperti apa ya? Seperti ada magnet dalam diri kita yang akan menarik yang lain untuk ditambahkan kepada kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, itu seperti ada magnetnya, dan itu akan menarik segala sesuatu untuk ditambahkan kepada kita. Apa itu saudara? Segala sesuatu itu, mujizatnya, kesembuhan ya, berkatnya. Tapi kalau kita mengejar yang lain, kita mengejar berkatnya, mengejar keberhasilannya, maka saya melihat kadang-kala justru lari saudara ya, malah makin jauh. Tetapi kalau kita bergumul seperti Yakub, seperti orang banyak dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ini, mereka mencari Yesus. Alkitab berkata malah mereka mengalami keajaiban Tuhan, mereka melihat pertolongan Tuhan, justru mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, ada orang lain yang berkata begini saudara ya, apa yang aku kerjakan tidak ada hasilnya ya, tidak ada berkatnya, malah kesempatan yang ada di depan aku, begitu aku mendekat malah hilang saudara ya, malah lari saudara. Itu yang saya katakan tadi, tidak ada magnetnya.
Tapi kalau orang itu ada magnetnya, maka saya percaya berkatnya pasti datang dan mengalir dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, caranya supaya magnet kita makin hari makin besar, makin hari makin bertambah gede, saudara ya. Tidak ada cara lain kecuali ibadah saudara hari ini lanjutkan untuk minggu depan, bulan depan, bulan berikutnya. Maka saya percaya tidak sampai 3 bulan magnet saudara pasti akan bertambah besar dan berkatnya pasti mengalir terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara, siang hari ini saya ingin membagikan kepada kita ada 3 perkara penting dari peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan kelimpahan, bahkan sisa 12 bakul, kata firman Tuhan. Nah, perkara yang pertama yang kita bisa lihat di sini yang ingin saya bagikan kepada kita adalah bahwa ternyata tidak ada kebutuhan yang terlalu besar bila Tuhan menolong kita. Ayat 21 berkata begini, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi mari tangkap poin yang pertama ini. Tidak ada kebutuhan yang terlalu besar bila Tuhan menolong saudara dan saya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kebutuhanku besar, persoalanku besar, hutangku besar. Saya mau bilang sama kita, Tuhan kita jauh lebih besar dari semua kebutuhan kita. Katakan amin. Ya. Saudara-saudara, menurut saudara memberi makan 5.000 orang itu perkara kecil atau perkara besar? Perkara besar ya. Tapi yang kita berkata, mereka makan sampai kenyang. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, ini bukan perkara kecil. Saudara-saudara ya, zaman itu tidak ada seperti zaman sekarang restoran buka 24 jam ya, zaman itu. Tapi mari kita pegang kebenaran yang pertama ini, bahwa tidak ada kebutuhan yang terlalu besar bila Tuhan ya menolong kita. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan sanggup menolong kita walaupun kebutuhan kita besar. Katakan amin. Coba katakan bersama dengan saya, Tuhan sanggup menolong saya walaupun kebutuhan saya besar. 1, 2, 3. Tuhan sanggup menolong saya walaupun kebutuhan saya besar. Coba lihat kiri kanan saudara dan katakan, Tuhan sanggup menolong engkau walaupun kebutuhan besar. Amin. Iya, Tuhan sanggup menolong kita walaupun kebutuhan kita besar. Sebab apa? Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara-saudara, tapi persoalannya, saudaraku, tentunya sebelum Tuhan menolong kita, pasti ada rule-nya, pasti ada aturan main yang Tuhan tetapkan untuk kita ikuti supaya kebutuhan kita yang besar itu betul-betul Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Amin. Pasti ada aturan mainnya, saudara. Saudara-saudara, memang Tuhan itu bisa menjawab doa kita dengan 4 jawaban, saudara. Ya, Tuhan bisa menjawab doa kita dengan kata yang pertama, ya, karena sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan jawab, ya, aku menjawab doamu. Tapi ada jenis doa yang Tuhan bisa jawab. Tuhan berkata, tunggu, kata Tuhan, sabar, sebab engkau belum siap. Sebab ketika aku nanti jawab, ya, bisa ini jawaban doa ini membawa engkau bisa hilang dan lenyap dari peredaran Tuhan, dari Tuhan. Saudara-saudara, lalu ada yang ketiga. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan kata tidak. Karena apa? Karena itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi ada jawaban doa yang keempat. Tuhan bisa menjawab doa kita, jikalau engkau lakukan firman Tuhan hari ini, Alkitab berkata, maka berkat ini akan menjadi milik dan bahagiamu. Amin. Ada kata jikalau, saudara. Jikalau kita melakukan firman ini dan firman itu, Alkitab berkata, maka Tuhan akan menjawab kita. Jadi ada persyaratannya. Saya tahu kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Amin. Tapi mujizat Tuhan itu selalu dan selalu ada syaratnya. Nah,
saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kebutuhan kita yang besar ini terpenuhi? Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya mengikuti aturan atau rule yang sudah Tuhan tetapkan. Sama seperti orang banyak ini. Apa syaratnya yang Tuhan minta? Ya, mereka disuruh apa sama Tuhan? Tuhan berkata, coba kamu duduk semuanya, bikin kelompok-kelompok. Lalu apa yang engkau punya, bawa dan berikan kepadaku. Mereka punya apa? 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Syaratnya itu mereka disuruh duduk berkelompok-kelompok. Lalu yang kedua, bawa dan serahkan ikan dan roti itu kepadaku, kata Tuhan. Jadi artinya ada aturan yang mereka harus ikuti. Dan saya mau bilang begini sama kita, saudara, ya. Saya mau katakan pada kita bahwa aturan Tuhan itu ada pada Alkitab yang saudara pegang. Amin. Aturan Tuhan itu ada pada firman yang saudara dengarkan, saudaraku, ya. Yang kita miliki, yang kita dengar. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Sehingga waktu kita berdoa, kita tidak mendapatkan apa-apa, karena itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kebutuhan kita yang besar itu Tuhan mau selesaikan, saudara harus mengikuti aturan firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Saudara-saudara, saya tahu bahwa dunia ini punya aturan. Amin. Manusia punya aturan. Apalagi Tuhan yang menciptakan dunia dan segala isinya pasti punya aturan. Ya. Katakanlah kalau Bapak punya perusahaan, membutuhkan karyawan dan karyawati, akan ditulis mungkin di depan perusahaan, dibutuhkan karyawan-karyawati, ya, minimal katakan pendidikannya S1, usianya 25 tahun sampai 30 tahun. Itulah mungkin syarat yang ditetapkan dari perusahaan tersebut. Lalu saudara mulai siapkan CV-nya, saudara serahkan. Tunggu kok saudara gak dipanggil-panggil. Lalu saudara datang ke Bapak, ya, si pemilik perusahaan itu. Saudara berkata, Pak, seharusnya saya layak diterima sebagai salah satu karyawan atau karyawati di perusahaan ini. Begitu ditanya, Bapak usianya berapa? Saya usianya 52 tahun, gak diterima Pak. Yang usia 52 tahun tidak diterima, yang diterima usia 25 tahun. Bapak sekolahnya dari mana? Lulusannya dari mana? Saya cuma lulusan SMP Pak. Oh, gak diterima di sini Pak. Minimal strata 1. Tapi kadang-kadang kita main klaim saja, saya layak diterima di sini menjadi karyawan atau karyawati dalam perusahaan itu. Tapi aturan mainnya tidak pernah kita ikuti. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Saudara-saudara, itu sebabnya kalau kita mau melihat perkara besar, kebutuhan kita yang besar itu Tuhan selesaikan, kecuali saudara harus ikuti aturan firman Tuhan. Amin. Kalau kebutuhan kita besar, saudaraku, kalau persoalanmu besar, kalau hutangmu besar, yang Tuhan minta dalam diri kita, jangan simpan dosa. Amin. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian, jangan simpan perkara-perkara yang Tuhan tidak sukai. Tapi kalau Tuhan berkata kepada kita ampuni, ya saudara tinggal ikuti saja aturan mainnya, lepaskan pengampunan. Amin. Kalau Tuhan berkata doakan, doakan saja. Kalau Tuhan berkata beri, saudara harus memberi. Kalau Tuhan berkata kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, kembalikan, saudara. Sebab itu adalah aturan dan rule yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan, supaya persoalan kita yang besar itu Tuhan bisa selesaikan dan kerjakan. Kalau hari ini ada di antara kita, tiba-tiba saudara dengarkan bisikan dari Tuhan, bertobat, rendahkan dirimu, bertobat saja. Saya percaya itu akan membuat kita melihat semua perkara besar, ya, semua persoalan yang besar, kebutuhan kita yang besar, pasti Tuhan akan selesaikan dalam hidup kita. Jadi yang benar adalah tidak ada kebutuhan yang terlalu besar bila Tuhan sudah menolong kita. Bahagia kita adalah mari ikuti aturannya, ikuti rule yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Maka tidak ada kebutuhan yang terlalu besar kalau Tuhan sudah tolong kita. Katakan amin. Itu perkara yang pertama, saudara.
Ya, sekalipun kebutuhan mereka waktu itu besar, memberi makan 5.000 orang tidak mudah karena zaman itu berbeda dengan zaman kita hari ini. Tetapi tidak ada kebutuhan yang terlalu besar bila Tuhan sudah menolong kita. Mereka ikuti aturan yang Tuhan tetapkan, mereka duduk berkelompok-kelompok, mereka serahkan apa yang ada pada mereka, dan Tuhan selesaikan sisa 12 wakul. Saudara-saudara, itu perkara yang pertama yang saya lihat dari kisah di mana Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan kelimpahan dan sisa 12 wakul. Yang kedua, saudara, saya ingin menyampaikan 3 atau 4 poin buat kita dari perkara ini, saudara. Yang kedua, tidak ada hal yang engkau punya yang terlalu kecil yang tidak bisa dipakai sama Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi, saudara. Tidak ada hal yang engkau punyai yang terlalu kecil yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita anak Tuhan ini berkata begini, saya ini tidak punya apa-apa. Ya, saudara-saudara, kalau kita lihat mereka ini cuma punya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Tapi mari kita tangkap poin yang kedua ini, saudara. Yang terlalu kecil yang kita punyai yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Berarti apapun yang kita punyai, walaupun itu nampaknya kecil dan tidak berarti, tetapi kalau itu ada di tangan Tuhan, itu menjadi sangat-sangat berarti dan luar biasa. Katakan amin. Yang penting ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Siapapun kita, saudara, saya terlalu yakin Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa, melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya ingat sebuah ilustrasi, saudara, ya. Bola basket itu kalau ada di tangan saya tidak menjadi apa-apa, betul kan? Bahkan mungkin bola basket yang saya punya ketika saya jual, ya belum tentu, saudara, orang mau. Kalaupun orang mau, mungkin harganya harga yang murahan, saudara. Tapi bayangkan kalau bola basket itu ada di tangannya siapa? Tangannya Michael Jordan. Wah, itu dahsyat, saudara. Bahkan mungkin bekas bola basket yang dia punya, kalau dia jual, orang berebut dengan harga yang mahal sekalipun, karena di tangan ahlinya. Kalau stick golf itu ada di tangan saya, mungkin itu cuma kais-kais sampah atau cuma pajangan aja mungkin, saudara, ditaruh di rumah, saudara. Tapi kalau stick golf itu ada di tangannya Tiger, siapa itu? Tiger Woods itu, saudara. Wah, itu menjadi sangat dahsyat, menjadi sangat luar biasa. 2 ekor ikan dan 5 ketul roti di tangan murid-muridnya tidak menjadi apa-apa, saudara. Tapi begitu diserahkan di tangan Tuhan, itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Amin. Itulah sebabnya pagi siang hari ini, siapapun kita, saudaraku, saudara, jangan merasa kecil dan berkata, saya ini siapa sih? Ya, saya ini sudah terlalu tua, gak mungkin aku bisa dipakai sama Tuhan. Atau sebaliknya, saya terlalu muda, gak mungkin aku bisa dipakai sama Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, aku udah lulus sarjana, mana mungkin aku bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya punya catatan kecil sih. Saya catat, ternyata Bill Gates itu, saudara, ternyata dia tidak lulus sarjana, saudara, tapi dia bisa menjadi raja komputer, saudara. Dahsyat, ya. Nelson Mandela menjadi presiden Afrika Selatan setelah usianya 65 tahun. Colonel Sanders, ya, waktu dia sukses membangun jaringan makanan saji cepat, saudara, KFC dan segala macamnya, saudara, itu mendunia setelah usianya 64 tahun, saudara. Dengan kata lain, saudaraku, mereka di dunia sekuler saja tidak lulus sarjana, sudah usia lanjut, saudaraku, ya, tetapi mereka masih mencapai keberhasilan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita yang ada di dalam Tuhan, jangan saudara berkata, aku masih muda, aku sudah terlalu tua, atau aku cuma lulusan, ya, SMP, SMA, tidak mungkin aku dipakai oleh Tuhan. Saudara, dengarkan ini, siapapun kita, saya percaya di dalam Tuhan kita bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dan dapat melakukan perkara-perkara ajaib dan besar. Tepuk tangan bagi yang ketiga, haleluya.
Saya berdoa supaya pulang dari ibadah ini saudara jangan merasa ya nggak mungkin ya. Saudaraku, nggak mungkin saya bisa dipakai sama Tuhan. Tinggalkan itu. Yang penting hari ini saudaraku pastikan hidup saudara ada di tangan Tuhan apa tidak. Saudara-saudara, saya ingat sebuah ilustrasi tentang sebuah pensil saudara. Sebelum pensil ini saudaraku dilepaskan ke market atau ke pasar, saudaraku si pembuat pensil ini memberikan ada 5 nasihat kepada pensil itu. Nasihat yang pertama dari si pembuat pensil ini, dia bilang begini saudara, kamu akan bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi apabila kamu ada di tangan orang ahli yang memegang kamu, sehingga kamu akan melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Betul ya? Kalau pensil itu cuma ditaruh di atas meja saja, maka pensil itu tidak akan pernah bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau pensil itu sudah ada di tangan seorang ahli, pensil itu bisa membuat sesuatu yang besar. Lalu yang kedua dia bilang begini saudara, ini nasihatnya, kamu akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, ya kan? Seperti apa itu? Diserut, ya, diasah, supaya pensil itu menjadi tajam, saudaraku. Menyakitkan memang, saudara, menyakitkan. Tetapi itu akan membuat kamu menjadi pensil yang lebih baik, kata si pembuat pensil ini. Lalu yang ketiga dia bilang begini, bila kamu salah, ya, bila kamu salah menulis itu bisa dihapus, karena pensil itu ada penghapusnya. Lalu yang keempat dia berkata begini, bagian yang terpenting dari kamu bukan yang di luarnya, bukan kayunya, tetapi yang di dalamnya, yang hitamnya itu jauh lebih penting daripada kayunya, betul kan? Dan yang kelima, si pembuat pensil ini, nasihat yang kelima dia berkata begini, di setiap permukaan kamu harus meninggalkan jejak yang jelas atau tanda yang jelas, barulah kamu berharga dan berarti. Saudara-saudara, waktu saya mendapatkan gambaran yang jelas tentang pensil dan si pembuat pensil ini, saudara-saudara, saya mulai mencerminkan diri tentang kita dan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang pertama adalah begini, walaupun kita ini mungkin sederhana, orang berkata kepada kita adalah orang yang saya katakan, mungkin orang berkata kepada kita, kita adalah orang gagal, tidak punya apa-apa, sudah lanjut usia, atau kita tidak lulus sarjana. Tapi saudara dengarkan ini, kalau kita ada di tangan ahlinya, yaitu di tangan Tuhan Yesus, maka siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk lakukan perkara yang besar. Katakan amin. Ya. Yang kedua, saudara, diizinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyakitkan seperti pensil tadi, diserut, diasah, dipertajam. Saudara, itu bukan untuk membinasakan kita, tapi supaya kita, saudaraku, menjadi sosok yang lebih baik, saudara. Dan saya percaya siapapun kita yang hadir siang hari ini, Tuhan masih izinkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan. Hanya apa? Supaya kita semakin indah, supaya kita semakin dewasa, semakin sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, kalau kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, saudara jangan hanya lihat dari sisi negatifnya. Amin. Tapi lihatlah di balik semua itu ada sesuatu yang baik, yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Dan memang diantara kita, saya percaya sampai hari ini masih diizinkan hal-hal yang melukai, menyakitkan, merugikan kita. Tapi saya percaya semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita semakin hari makin dewasa, makin, saudaraku, sempurna, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, bila kita melangkah salah dan bikin dosa, darah Yesus menjadi jaminannya bagi kita. Dia sanggup menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Bahagia kita hanya minta ampun saja di hadapan Tuhan. Tuhan selesaikan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, bahagia yang terpenting dari hidup kita bukan yang di luar ini, saudara, bukan penampilan kita ini, tetapi bahagia yang terpenting adalah manusia batinia kita. Itu yang paling terpenting dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, itu yang terpenting, itu yang harus kita rawat, yang harus kita dandani, supaya ketika Tuhan datang kedua kalinya nanti tidak ditemukan ada cacat, tidak ada celah, ya, tidak ada noda, tidak
Tuhan Yesus. Amin. Itu yang harus kita dandani. Bukan berarti kita datang kepada Tuhan dengan pakaian compang-camping, ya, gak mandi 1 bulan, gak begitu maksud saya. Tetap diurus, tetapi bagian yang terpenting bukan yang fisik ini, bukan yang di luar ini, tapi bagian yang di dalam manusia batinia kita. Dan yang kelima, saudaraku, di setiap permukaan saudara dan saya harus membuat jejak atau tanda yang jelas sebagai anak-anak Tuhan. Barulah saudara dan saya berharga, berarti di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini kalau saudara diberkati, saudara dipakai oleh Tuhan, saudara buat tanda dan jejak yang jelas supaya kehidupanmu berarti. Sebab kita lihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya. Ada Mawar Syarul, ada Betani di Nginden, ya. Saudaraku, orang satu hari kelak akan melihat, oh ya, gereja ini pernah alami lawatan Tuhan yang besar, ya. Ada monumen, ada sesuatu yang digoreskan, ada jejak yang jelas yang mereka tinggalkan, ya, sehingga kehidupan mereka itu tuh betul berarti. Kalau kita diberkati oleh Tuhan hari ini, jangan habiskan untuk kepentingan diri kita, tapi mari lihat orang-orang yang betul-betul layak untuk dibantu. Amin. Teriakan orang-orang yang menjerit karena kesulitan kehidupan mereka. Bantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Goreskan, ada tanda, ada jejak yang jelas yang kita lakukan supaya hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Nah, kerinduan saya, Bapak Ibu Saudara, setelah khotbah ini selesai, saudara dan saya harus berkata, amin Tuhan. Walaupun aku ini mungkin dianggap orang kecil, aku dianggap orang bodoh, orang gogol, orang gagal dan sebagainya, aku tidak mau lepas dari tangan-Mu. Pegang aku Tuhan, sebab Engkau adalah ahlinya. Aku percaya aku bisa lakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang harus kita lakukan setelah ibadah ini. Tidak ada yang merasa kecil, tidak ada yang merasa aku bodoh, aku gagal, aku gak lulus sarjana. Tapi mari kita tahu Dia adalah ahlinya. Kita mau berkata, Tuhan jangan lepaskan tangan-Mu, ya. Tetapi mari pegang aku Tuhan, karena Engkau ahlinya. Bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga, saudara, perkara yang ketiga yang Yesus lakukan ketika Dia memberikan makan 5.000 orang dengan kelimpahan dan sisa 12 bakul. Perkara yang ketiga, kalau yang pertama tadi apa saudaraku? Tidak ada kebutuhan yang terlalu besar bila Tuhan sudah menolong kita. Dan yang kedua, tidak ada hal yang kau punya yang terlalu kecil yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi siapapun kita, Tuhan bisa pakai. Yang penting pastikan hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tidak ada murid yang terlalu lemah bila Tuhan sudah berkehendak memihak kita. Tuhan lakukan ketika Dia memberikan 5.000 orang makan dengan kelimpahan dan sisa 12 bakul. Saudara-saudara, tidak ada murid yang terlalu lemah bila Tuhan sudah berkehendak memihak kita. Saudara-saudara, kita lihat di sini 12 murid ini menyuruh 5.000 orang ini untuk pulang. Tidak ada di antara mereka yang bisa tolong. Tapi ternyata masih ada satu orang anak kecil yang punya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, masih bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia adalah sumber berkat kita, ya. Dia adalah sumber berkat kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, kemampuan kita kecil, modal kita kecil, usaha kita kecil. Tetapi saya percaya Tuhan itu tahu bagaimana caranya untuk memberkati dan memakai saudara dengan luar biasa. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, siang hari ini saya tidak perpanjang kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya tidak ada yang putus asa di antara kita. Amin. Sebab itu mari berkata seperti Yakub berkata tadi, aku tidak akan melepaskan engkau Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Lalu malaikat itu berkata, siapa namamu? Dia berkata, namaku Yakub. Malaikat itu berkata, mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Dia adalah pemenang Allah. Saudara dengarkan ini, kalau kita bergumul dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka saya percaya Ia pasti berfirman dan berkata kepada kita, siapa namamu?
Saudara, mungkin ada yang berkata, namaku kemiskinan Tuhan. Tuhan ada berkata, sejak hari ini namamu bukan lagi disebut orang miskin, tapi orang yang diberkati. Tuhan akan berkata dan bertanya, siapa namamu? Mungkin ada yang berkata, namaku adalah orang gagal. Tapi Tuhan akan berkata, sejak hari ini engkau tidak lagi disebut orang gagal, tapi orang yang berhasil. Siapa namamu? Namaku duka cita Tuhan. Tuhan berkata, sejak hari ini namamu bukan lagi duka cita, tetapi engkau orang yang bersuka cita. Saudara, saya percaya kalau Tuhan berfirman, Dia pasti menggenapi firman-Nya. Katakan amin. Sama seperti Yakub ini. Sejak hari ini namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel, pemenang Allah. Di dalam Tuhan, kalau Dia sudah berfirman, Dia pasti menggenapi firman-Nya. Bahagia kita. Mari saudara, seperti orang banyak ini atau seperti aku, cari dengan sungguh-sungguh. Mari kejar Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Bergumul seperti Yakub ini semalam-malaman, atau seperti orang banyak ini, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, tidak dibiarkan oleh Tuhan, tapi Tuhan memberikan perhatian dan belas kasihan. Dan tidak ada yang kekurangan di antara mereka, tapi mereka melihat ada perkara besar yang mereka terima. Bahkan Tuhan pakai hidup mereka menjadi alat yang besar, lakukan perkara yang ajaib dan besar. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Amin. Saya berdoa supaya kebenaran ini memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Kita datang sama Tuhan. Mari saudara, kita datang sama Tuhan. Saya tahu kebenaran ini sangat sederhana, tapi yang Tuhan mau biar hari-hari ini sama seperti orang banyak ini, mereka mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Sama seperti Yakub, dia bergumul semalam-malama sampai fajar menyingsing, dan Yakub berkata, Tuhan, aku tidak akan melepaskan Engkau sebelum Engkau memberkati aku. Dan Tuhan berkata, Tuhan berkati Yakub, diubah menjadi Israel, menjadi pemenang-pemenang Allah. Kalau kita bergumul dengan Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya Dia pasti bicara buat kita, dan Dia akan berkata, siapa namamu? Tuhan akan mengubah kehidupan kita dari yang buruk menjadi baik, semakin baik, bahkan menjadi sangat baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kemuliaan ini bersama-sama kita berikan kemuliaan
Tetapi kalau kami bisa memastikan hidup kami ada di tangan Tuhan, oh kami percaya bersama Yesus kami bisa melakukan perkara ajaib besar dalam nama Tuhan Yesus. Usaha kami boleh kecil, modal kami boleh kecil, pelayanan kami boleh kecil, tetapi kalau kami bersama dengan Tuhan, hidup dan pelayanan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami ada di tangan Tuhan. Kami akan lihat Tuhan, Tuhan akan terus pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini, biar lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan, makin banyak orang yang dipersiapkan untuk menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami siap menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada noda, tidak ada kerut. Siap menyongsong hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dan ucapan syukur kami untuk perkara yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom. Kita bantu untuk topang doa untuk istri dari Pak Pasir. Ibu saya minta untuk ketua doa Ibu Ros. Saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Apabila kita tinggal di dalam Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita tidak melihat siapa kita, tetapi iman kita menyatakan bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, seperti yang dibilang hambanya tadi, yang penting kita hidup di dalam Dia. Amin. Percaya di dalam Dia, andalkan Dia. Tuhan berkarya dengan ajaib. Mari kita semua jemaat-jemaat bersatu, terlebih pengerja semua. Mari kita berdoa buat Inang yang operasi hari Rabu mau dioperasi. Kita berdoa, kita percaya sesuai dengan firman yang sudah kita dengar, itu yang terjadi bagi Inang Pak Pasar itu. Tora batak karabasek kera papa papa papa. Tora batak karabasek kera papa papa papa. Tora papa 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 papa. Sungguh Engkau Allah Kami yang perkasa, Allah Kami yang maha mulia, maha agung. Ini kami anak-anak-Mu belah, ini kami anak-anak-Mu. Kami bersatu hati memuji menyembah Engkau, menarik hadirat-Mu, menjamah hati-Mu dengan pujian penyembahan kami. Kami percaya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang maha agung, maha mulia, yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Asal kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Saat ini Bapak, kami mau mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Pasar, di mana Inang kami ada rumah akan dioperasi batu ginjal kecil di hadapan-Mu. Sebelum ditangan dokter, sebelum dokter untuk mengoperasi, darah-Mu sudah menyembuhkan batu ginjal yang ada di dalam ginjal daripada. Ayo kami percaya Bapak, bahwa Engkau berkuasa, Engkau Tuhan berkarya, Engkau memakai tangan dokter, Engkau memakai setiap peralatan, setiap apapun yang dipakai dokter, semua Tuhan bisa. Dan kami akan melihat karya-Mu yang ajaib, dan kami itu boleh pulih dan akan melayani Engkau, melayani Engkau. Engkau melihat hamba-Mu Tuhan, Engkau memakai dia dengan dahsyat, Engkau memperhitungkan. Kata Tuhan, aku memperhitungkan apa yang diperbuat anakku. Aku tidak akan menyediakan dia, aku tidak akan membiarkan dia. Tapi nyata kuasa-Ku di dalam dia. Aku ada di dalam dia. Dia dipakai dengan dahsyat, dan dia akan melihat karya-Mu yang besar. Terima kasih Bapak, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau mulia, Engkau agung. Namamu yang kami berikan, Namamu yang kami agungkan, Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa atas segala kehidupan kami. Selalu demuri, kecil penyakit di hadapan Tuhan. Asal kami mau, asal kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, hati
operasi nanti. Berkati hamba-Mu. Lebih lagi Bapa, pakai dia Bapa, agar dia sungguh-sungguh menjadi anak kesayangan di dalam Tuhan. Terima kasih. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Nama-Mu yang diagungkan, dimasyurkan di seluruh bumi. Dan pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Semua kita yang sudah menerima mujizat berkat, katakan amin. Amin. Sekarang dulu boleh sekali puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di siang hari ini. Mana tangan yang diberkati Tuhan? Wow, boleh tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengar akan setiap firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan. Karena kami tahu Kau adalah sumber berkat kami dan kami tidak pernah kekurangan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan setiap persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan ada pengumuman, silahkan dari multimedia. Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya, Gembala Pengerja dan Jemaat GB St. Glory mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Cornelius atas firman yang disampaikan dan pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, doa pagi
Doa pagi di tempat ini diadakan setiap hari Sabtu. Ya, doa pagi tanggal 20 April 2024 jam 5.30. Kami juga mengharapkan untuk jemaat ikut berpartisipasi di dalam doa pagi ini setiap hari Sabtu jam 5.30. Ibadah Youth diadakan setiap hari Sabtu jam 15. Nanti untuk Sabtu ini tanggal 20 April 2024. Ibadah raya untuk minggu depan tanggal 21 April 2024 diadakan di tempat ini jam 9 pagi dan hanya 1 kali ibadah. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan, semuanya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan Bapa. Kami rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Begitupun juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami diingatkan untuk kami melekat kepada Tuhan. Lewati semua masalah, lewati semua tantangan, kami percaya kalau Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan melihat perkara-perkara besar boleh terjadi dalam hidup kami. Biarlah kuatkan, teguhkan iman kami melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, untuk kami melekat kepada Tuhan, karena hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, rencana-Mu indah di dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Bapak buat firman-Mu ya Bapak. Biarlah Roh Kudus mampukan kami jadi pelaku, tidak hanya pendengar, tapi juga pelaku firman, sehingga hidup kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi selalu berkat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Cornelius Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan Yesus, pakai terus hamba-Mu ini lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya Bapak yang baik, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapak. Terima kasih Bapak, apapun yang dikerjakan oleh hamba ini Tuhan jadikan berhasil Bapak. Berkati juga Tuhan, istrinya akan menjalani operasi hari Rabu. Kami percaya Tuhan Bapak yang baik, biarlah operasinya Tuhan ambil alih semua, sehingga Tuhan Bapak istrinya juga boleh pulih sehat di dalam nama Yesus Bapak. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan boleh sehat seperti semula, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak. Biar mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan buat istri daripada hamba-Mu ini Bapak, dan keluarganya tetap bersuka cita karena Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan penyertaan perlindungan-Mu sempurna buat keluarga hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gembala kami Bapak Fernando di tempat ini Tuhan, sebagai gembala ya Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kekuatan kesehatan daripada menyertai Bapak gembala kami Bapak Fernando Sinambela. Dimanapun hamba ini melayani Tuhan, pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba ini Bapak. Keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi, pujian Tuhan terjadi di dalam pelayanan hamba ini Bapak, sehingga melalui pelayanan hamba ini Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa bertobat Tuhan. Semuanya untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga Bapak Gembala Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga terus dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Berkati Ibu Yuni Tuhan, Bapak yang baik di dalam sebagai istri ya Tuhan, untuk tetap kuat di dalam Tuhan, sebagai penopang doa di dalam keluarga hamba ini Bapak. Berkati juga Tuhan di dalam usahanya Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Berkati juga Tuhan anaknya Karen Tuhan, biar Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan Bapak yang baik, dan juga Tuhan di kuliahnya juga boleh sukses, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapak. Berkati keluarga besar Tuhan hamba ini, kedua keluarga besar hamba ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Penyertaan perlindungan-Mu selalu ada bagi keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan Bapak Gembala ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan terus menopang hamba-Mu ini Bapak, menjadi gembala Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terlebih juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan ambil bagian pada ibadah pada pagi hari ini, WL singer, pemain musik, biar terus pakai hak Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan tetap setia melayani pekerjaan-Mu, karena kami percaya jadi pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dimanapun
Biarpun mereka ini melayani Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih heran lagi, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun pelayan-pelayan di tempat ini, dia akan pendua-pendua siapa, guru-guru sekolah minggu, Tuhan, anak-anak yuk di tempat ini, sehingga kami layak melayani-Mu Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang dipakai Tuhan ya Bapak, yang tetap kuat, tetap setia. Mungkin masalah tantangan Tuhan banyak kami hadapi, tapi satu hal yang kami percaya, hidup kami dalam tangan Tuhan Bapa yang baik, dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara besar, karena kami Tuhan lewati masalah, kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan Bapa. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan yang setia, yang taat kepadamu Bapa, sehingga kami dipakai Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi Tuhan garam dan terang dan berkat dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, kami tetap unity di tempat ini, menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Begitupun jemaat-jemaat Tuhan yang di tempat ini Bapa yang baik, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati, pulihkan hubungan suami istri, berkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil Bapa yang baik. Dari iman daripada jemaat-jemaat di tempat ini juga tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan, karena hidup mereka dalam tangan Tuhan. Mereka tetap melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan kirim jiwa-jiwa ke tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau setiap minggunya. Kami rindu bersama-sama di tempat ini. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan dalam ibadah di tempat ini Bapa, dan mujizat-Mu boleh terjadi di tempat ini Bapa. GBI Stand and Glory penuh dengan kemuliaan Tuhan. GBI Stand Glory mengembangkan kanan dan ke kiri. Nama Tuhan dipuji dimuliakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya GBI Stand and Glory akan dipakai Tuhan Bapa. Biarlah GBI Stand and Glory Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja-Mu, kami terlalu percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa, pasti memberkati, karena mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah keajaiban Tuhan terjadi di GBI Stand and Glory Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam hati-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Satu hal yang kami tahu, rencana-Mu indah buat bangsa kami Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Maruf, semua petinggi-petinggi bangsa ini, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan Bapa, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Keputusan yang mereka ambil datangnya daripada-Mu, membawa perubahan yang baik buat bangsa kami Indonesia. Indonesia pasti pulih Bapa. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami ini Bapa. Kami juga rindu jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa ini Bapa, sehingga mereka Tuhan, kami juga berdoa untuk kaum-kaum yang belum mengenal Engkau Bapa, biar mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hati mereka diubahkan Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Pulihkan bangsa kami Indonesia Bapa, dan damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Begitupun juga pemimpin di tempat pemimpin di bangsa ini, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan kami melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga Tuhan Bapa yang baik, persembahan yang telah diberikan Bapa. Biarlah persembahan yang diberikan Tuhan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, karena satu hal yang kami percaya, orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan Bapa, tapi semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Sebelum kami pulang, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami buka tangan kami dan arahkan hati kami kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan,
Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pertolongan, penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus turun tinggal menyertai setiap kita mulai siang hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama amin.